Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan santapan firman Tuhan hari Sabtu 10 hari bulan Februari 2024. Bersama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diambil daripada Injil Markus bab 8 ayat 1 hingga 10. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam pembacaan hari ini, kita melihat bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya selama 3 hari sampai tidak mempunyai makanan. Yesus melalui renungan hari ini mengajak kita untuk tidak bersikap tidak peduli atau sikap tidak mahu tahu terhadap keperluan orang lain. Kita diajak untuk bersikap peduli terhadap kesusahan, keperluan, dan penderitaan orang lain. Dalam situasi kekurangan makanan untuk kira-kira 4.000 orang, Yesus mengucap syukur. Bersyukur adalah ungkapan orang beriman dan berpengharapan. Bersyukur adalah ungkapan orang yang mahu dan mampu mengucapkan terima kasih. Bersyukur adalah ungkapan orang yang terbuka dan yang sedia memberi. Dengan demikian, orang yang bersyukur adalah orang yang mahu memberi perhatian dan rela memberi atau berbagi dengan orang lain. Maka saudara-saudari, janganlah heran apabila orang-orang yang boleh bersyukur akan mendapat anugerah yang berlimpah. Mereka menerima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menyadari bahwa ia menjadi saluran atau penyalur rahmat Allah. Ia mau berbagi dengan yang lain, lebih-lebih lagi yang memerlukan. Saudara-saudari, semangat yang perlu kita hidupi dalam kehidupan kita adalah semangat kepedulian atau keprihatinan terhadap orang lain. Kita tidak mahu menjadi penonton, pengkritik, atau pengulas kepada keadaan sekeliling yang memerlukan bantuan.
kita perlu menjadi pelaku kepada belas kasihan Tuhan. Bukan hanya memberi secara fisikal atau material, tetapi juga dapat menjadi pendengar dan penghibur bagi yang memerlukan. Mother Teresa mengatakan, kemiskinan yang paling dahsyat adalah kesunyian dan perasaan tidak disayangi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, supaya arah pikiran kita dan iman kita tidak mudah terpesong oleh tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan sesetengah pihak, maka kita perlu memupuk jalinan hubungan yang erat antara satu sama lain. Kita perlu saling menyokong dalam iman dan mengucap syukur bersama atas segala kebaikan yang kita peroleh. Kerjasama dengan orang-orang yang berkehendak baik akan semakin memampukan dan meluaskan keprihatinan kita pada orang-orang yang memerlukan bantuan. Diharapkan kebaikan yang kita buat mampu menggerakkan orang lain untuk bersyukur, dan seterusnya mereka juga menjadi saluran rahmat Allah. Akhir sekali, mari kita renungkan kata-kata Mother Teresa ini. Bukan berapa banyak yang kita berikan, tetapi berapa banyak cinta yang kita masukkan ke dalam sebuah pemberian itu. Tuhan memberkati kita semua.